Oke ya, ketemu lagi di Bas Motoran. Kali ini bareng gua Basuki. Nah, untuk kesempatan ini gue pengen bahas motor satu ini. Ini udah bukan motor terbaru sih sebenarnya, cuman banyak hal-hal menarik yang ada di motor ini yang pengen gue share ke kalian semua. Sebenarnya motor ini udah lama, udah produksi awal 2013 sampai 2016. Tapi gue pengen bahas satu persatu nih, dari atas nih, dari kokpit, semua fitur-fiturnya, suspensi sampai ke kaki-kakinya. Oke, kita akan mulai bahas di kokpitnya. Nah, ini yang menarik juga nih. Ini ada instrumen clusternya nih. Jadi dia kombinasi antara si analog sama digitalnya di sini. Nah, kita langsung lihat aja nih. Oh. Nah, gue belum ngasih tahu nih tentang tadi motor ini tipenya apa. Nah, ini udah ada bocorannya nih, eksklusif. Nanti gue kasih tahu, oke? Nah, sekarang gua akan hidupin mesinnya dulu biar apinya nggak soak, oke? Nah, ini ada digital di sini. Ini gunanya udah ada tulisannya nih, RPM. Nah, ini buat tachometer RPM-nya yang di sini. Buat odometer, bukan odometer ya, speedometer buat kecepatannya. Kemudian di sini ada gear shift-nya 1, 2, 3 sampai 6 sama netral. Nah, di atas ini road nih, ini adalah riding modes-nya. Dia bisa dipilih nanti gua kasih tahu nih. Nah, kemudian di sini ada dua nih yang kedip-kedip. Yang atas itu adalah ABS. Jadi kalau kedip-kedip ini normal ya. Terus yang bawah ini adalah ASC. ABS itu adalah Automatic Braking System. Nah, yang ASC yang bawah ini adalah Automatic Stability Control. Nanti gua akan jelasin fungsinya pas gua lagi bahas tombolnya, oke? Nah, di sini ada tulisan Sport nih di digital panelnya nih. Nah, Sport ini adalah setelan suspensinya, sama yang ada gambar helmnya ini jadi satu kesatuan. Kemudian di sini ada banyak fitur dan informasi. Nanti gua kasih tahu satu-satu juga. Kemudian di sini juga ada bisa kita pasang USB atau flash disk ya. Nah, yang bawah ini odometer baru nih. Kemudian di sebelah kanannya ini ada trip. Tripnya juga ada A sama B ya. Nah,
sebelah kiri udah tahu pasti kan, ini adalah jamnya. Ini yang gue suka juga nih, di motor ada jamnya, jadi kita nggak perlu susah-susah melihat di tangan kita. Dan di sini ada yang sebelah kiri, ini adalah temperatur air pendingin. Nah, yang sebelah kanannya ini adalah buat pengukuran bahan bakarnya sisa berapa. Oke, lanjut kita akan bahas. Ini cuma ada 3 tombol doang. Yang pertama, ini ada kayak gambar kunci sama koper nih. Nah, ini namanya buat tombol central lock. Apa yang di lock? Yaitu ada banyak, nanti di belakang gue jelasin. Ada set box 2 kanan kiri, sama ada top box juga. Sama ada kompartemen kecil di sebelah kanan kiri bawah di dekat kaki kita. Nanti gue kasih lihat juga ya. Nah, di sini yang tadi gue bilang ada riding modes. Di sini ada road, dynamic, sama rain. Nah, satu-satu fungsinya nih. Kalau road itu buat jalanan rata biasa di perkotaan kayak gitu-gitu, jalan aspal. Kemudian kalau dynamic itu buat jalan rata juga, cuman perbedaannya dynamic itu kita bisa lebih kencang, jalan kosong lah ibaratnya. Kemudian rain, udah pasti tahu kan semuanya teman-teman, buat posisi hujan. Apa yang dibedain dari riding modes ini? Nah, untuk rain, road, dan dynamic yang dibedain adalah responsivitas dari throttle grip sensor. Di sini nih posisinya nih, ini namanya throttle grip sensor. Nah, kalau motor konvensional kan dia pakainya kabel baja tuh ke si throttle body. Nah, ini di sini pakainya sensor, jadi pakai kabel ke throttle body. Settingannya biasa kayak gas motor-motor biasa. Nah, perbedaannya kalau dia posisinya di rain itu responsivitasnya dan respon maksimalnya itu dibatasin di paling rendah. Terus tingkatan selanjutnya itu di road. Nah, yang paling lepas itu, yang paling galak responsivitasnya adalah di dynamic. Nah, oke, di sebelah kanan kita gua udah bahas semua ya. Nah, kita akan geser lagi nih ke handlebar sebelah kiri. Oke. Nah, sini nih, ini sebelah kiri lebih banyak nih tombolnya nih. Yang pertama gue pengen bahas nih, ada satu yang aneh nih. Ini bukan original BMW sebenarnya nih. Nah, di sini ada satu saklar nih. Ini sebenarnya buat aksesorisnya nih. Nah, aksesorisnya apa nih? Nah, gue kasih tahu aja langsung nih, adalah lampu strobo ya, yang kelip-kelip warna biru gitu ya. Kadang ada warna biru merah juga. Nah, geser dikit ke sebelah kirinya. Itu ada namanya adalah fog lamp lah. Ya, semua tahu lah fog lamp itu buat lampu kabut istilahnya gitu kan. Nah, tombolnya ini cuman on off aja. Nanti ada gambarnya fog lampnya. Kemudian geser lagi ke kiri dari bagian paling bawah di sini. Ini semua orang pasti tahu dengan lambang ini. Ini klakson lah ya, udah pada tahu semua. Terus ke atas lagi dikit di sini. Ini juga udah umum. Ini sen kanan kiri. Nah, ke atas lagi nih ada yang istimewa juga nih. Di sini ada adjustable windshield. Nah, di BMW ini dia disebutnya kalau nggak salah adalah steplessly adjustable windshield. Nah, apa yang disebut steplessly itu? Jadi steplessly itu adalah nggak ada stepnya, nggak ada tingkatannya. Jadi dia bisa smooth. Nah, ini menarik juga nih. Ini banyak menu informasi sama settingannya nih. Pertama kita pencet menu yang ke bawah nih sekali. Terus ini ntar gue jelasin satu-satu, tapi gue kasih lihat dulu semuanya ya. Terus pencet menu lagi buat ganti tampilannya nih. Ada trip, tadi ada informasi banyak trip. Kemudian pencet sekali lagi ada settingan electronic suspension adjustable atau adjustment atau disingkat ESA ya. Kita pencet menu lagi, dia ke navigation yang di atas tuh, yang di atas instrumen cluster nih, yang ini. Nah, itu buat setting itu ada macam-macam lah. Nah, lagi nih pencet menu ke bawah lagi. Nah, di sini ada handle heat. Nah, handlebarnya ini yang kita sering pegang itu bisa ada pemanasnya. Kemudian ada lagi nih kita pencet menu ada seat heating juga. Seat heating itu adalah pemanas jok. Nah, enak banget kan kalau kita ke puncak dingin-dingin, ada penghangatnya di joknya. Nah, kita lewatin dulu itu, kita lanjut lagi menu. Nah, ini ada settingannya nih yang gua tadi bilang, banyak settingannya. Nah, nanti gua bahas juga satu-satu nih. Nah, ini ada lagi nih setelah tadi info, di sini ada trip nih.
Trip sih nggak terlalu banyak gue bahas ya, karena banyak di motor udah umum, trip 1, trip 2, atau trip auto ini udah banyak orang tahu pasti, ada 3 doang. Nah lanjut gue mau ke settingan selanjutnya, yaitu ada ESA. ESA itu apa? Electronic Suspension Adjustable atau Adjustment. Nah ESA ini bisa kita setting, ada beberapa mode. Yang pertama ini ada Sport, Normal, dan Comfort. Udah kelihatan juga ya. Nih ada berapa nih? Ada 3. Nah satu-satu nih perbedaannya. Kalau Comfort itu kan udah jelas tuh, bahasa Indonesianya kan nyaman. Nah pasti settingan suspensinya dibikin lebih empuk supaya apa? Supaya nyaman. Nah kalau normal nyaman juga, tapi nggak empuk-empuk banget kayak Comfort. Ya masih apa ya, masih enak juga sih, cuma nggak seempuk Comfort. Nah itu perbedaannya tipis-tipis aja sih. Kalau Sport itu udah pasti, buat Sport pasti suspensinya lebih keras, tetapi keuntungannya apa? Dia kalau buat handling atau di tikungan dia stabil, nggak bakalan limbung. Tapi beda nih kalau Comfort tuh pasti bakalan kerasa banget limbungnya sih. Ya itu selera sih, sesuai kebutuhan aja. Nah ini udah ada modenya nih. Nah di bawah ini ada juga nih gambar-gambar apa nih, helm sama koper sama helm 2. Nah apa nih? Ini adalah preload adjustment buat suspensinya. Yang pertama nih kalau helm 1 berarti buat satu pengendara doang. Nah kalau helm 2, nah sebelum itu kalau helm 1 itu kita bisa rasain posisinya preloadnya lebih empuk, jadi kita kerasanya motor lebih pendek. Kalau helm sama barang itu yang gua rasain posisi preloadnya itu apa ya namanya, suspensinya itu paling tinggi, suspensi belakang ya. Nah untuk si helm 2 ini dia ada di tengah-tengah antara 2 atas ini, jadi posisi tingginya tuh ada di tengah-tengah. Nah ini sesuai kebutuhan juga, kalau lo mau sendiri boncengan atau sendiri dan barang. Nah gimana nih pertanyaannya kalau boncengan 2 orang sama barang? Nah gua nyaranin, gua pernah nyoba juga, enakan pakai yang ini karena ini posisinya udah paling tinggi, udah maksimal nih apa namanya, spring preloadnya. Nah untuk ESA cuma itu aja sih, simple. Nah selanjutnya gua akan bahas tentang menu yang ada di onboard display ini lagi. Oke, nih banyak nih ada info. Nah infonya yang pertama nih, ini ada speed sama lambang bulat, ada garisnya, itu artinya adalah kecepatan rata-rata. Dia tampilnya di mana nih? Di sini nih. Jadi motor ini kecepatan rata-ratanya 43 km/jam. Kalau kita geser ke bawah lagi, nah dia akan ganti nih. Temperatur itu temperatur mana? Temperatur udara luar yang ada sensornya di dalam, tapi gue nggak bisa kasih lihat ke kalian semua. Di sini nih sekitar 30,5 derajat Celcius. Nah kalau kita pengen milih apa yang tampil di sini, kalau kita udah pilih atas atau yang bawah ini, kita tinggal udah, ini berarti udah kita lock nih yang di sini. Nah ke bawah lagi ada tire pressure. Tire pressure apa ya? Tire pressure ya ban ya pastinya ya. Nah tekanannya ini akan kebaca pada saat kita udah jalan. Kalau masih posisi diem kayak gini nggak bakalan kebaca nih. Nah satuannya di sini adalah bar. Nah standarnya depan itu adalah 2,9 bar. Nah yang belakang 2,9 bar juga sama. Kenapa? Karena motor ini gede, bobotnya berat. Nah terus ke bawah lagi masih ada nih, dia ngumpet di bawah. Ada stopwatch juga. Buat apa sih ada stopwatch di motor? Buat misalkan kita mau dari titik A ke titik B, berapa jarak tempuh, bukan jarak tempuh kilometernya, tapi jarak tempuh waktu yang kita butuhkan buat nyampe. Itu sebenarnya gue suka juga sih, itu sangat-sangat berfungsi juga. Kemudian ada time travel juga, travel time lah gitu kan. Nah di sini namanya juga travel ya, pasti kan dia jalan, berarti dia jalannya nih udah berapa waktu, berapa menit, berapa jam gitu. Ini udah ke-save semua nih di sini nih, udah berapa jam dia jalan. Nah ke bawah lagi ada kelewat nih, ada date yang udah pastilah tanggal yang sekarang ini, karena tanggal 15 gua syutingnya nih. Terus ke bawah lagi ada lagi electric voltage, yaitu tegangan motor ini, tegangan pengisiannya nih pas hidup. Pas mati ya tegangan baterainya motor ini. Jadi 13,6 itu
termasuk normal ya, karena dia masih di RPM di bawah 1000 nih. Nah kemudian yang dalam kategori nggak normal gimana, yaitu di bawah 13,5 sampai di atas 15. Nah itu udah nggak normal tuh, alternatornya kena tuh. Nah kemudian yang bawah lagi ada oil level. Nah ini ada nih, jadi volume olinya bisa kita lihat nih di display ini, dia udah oke, berarti volumenya udah cukup, nggak kurang dan nggak lebih. Nah kalau di bawah ini ada off, berarti kita pilih di sini biar kosong, nggak ada informasi apa-apa. Nah untuk di info ini udah cukup pembahasannya, lanjut lagi kita ke yang selanjutnya.